Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kita ketemu lagi dan kita mau komsel lagi, dan kita akan bahas lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu lalu teman-teman, yang berjudul tentang Rooted and Grounded. Nah, sebelum kita pelajari lagi ini lebih dalam, kita akan mulai membuka Alkitab kita, firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 18. Di Ibrani 12 ayat 18 di sini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita hidup syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kehidupan di dunia ini sangatlah tidak mudah. Banyak banget goncangan yang kita alami, dan di dunia ini hati kita akan selalu sakit dan kehidupan kadang terasa patah. Nah, lalu teman-teman, di tengah kehidupan seperti itu, kita bisa lihat di Ibrani tadi, di Ibrani 12 ayat 28 tadi, bahwa ternyata kita sudah menerima kerajaan tak tergoncangkan itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau kita dalam kerajaan tak tergoncangkan, mengapa hidup kita mengalami goncangan? Jawabannya adalah goncangan, teman-teman, itu bukan berarti karena kita mengalami kegagalan, atau bukan berarti goncangan itu adalah kegagalan. Bagaimana Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita tahu siapa dan apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi pusat di kehidupan kita, itu yang akan membentuk diri kita, bahkan itu yang akan membentuk karakter kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu teman-teman, di Efesus 3 ayat 16-17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa goncangan adalah proses mencabut akar lama. Tuhan mencabut segala apa yang tidak berasal dari Dia. Lalu yang kedua, goncangan menghancurkan dasar yang salah, yaitu kesombongan kita, berhala kita, bahkan kebergantungan kita sama diri kita sendiri. Dan dari sini juga teman-teman, kita bisa lihat bahwa goncangan-goncangan yang kita alami, bahwa di Efesus 3 ayat 16-17 Bapa memiliki tujuan dalam segala goncangan yang kita alami, yaitu supaya kita bisa berakar di dalam kasih. Dan juga kita bisa lihat teman-teman, di Matius 15 ayat 13, bahwa untuk berakar di dalam kasih harus juga ada akar-akar yang nggak baik atau akar-akar yang jelek yang harus dicabut, teman-teman. Nah, kita buka Alkitab kita di Matius 8 ayat 23-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa tak kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Matius 8 ayat 23-27, kita ingat bagaimana Yesus dan murid-muridnya pergi ke tengah-tengah laut, lalu ada badai, dan di situ Tuhan sedang tidur, sedang istirahat, dan mereka takut sehingga akhirnya mereka membangunkan Yesus, teman-teman. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini semua, dari Matius 8 ayat 23-27, bahwa hidup di dalam Tuhan tidak menghilangkan goncangan. Goncangan ada untuk membuat kita mengalami Tuhan, dan kita bisa lihat bahwa hidup dalam Tuhan justru kita semakin diguncang selama hidup digoncang untuk tujuan agar hidup kita dapat diperbaharui terus-menerus sampai pada akhirnya kita sempurna seperti Yesus. dan mengalami
mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Yesus, teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah apapun masalah yang menggoncang kita tidak akan menggoncangkan Tuhan. Kita harus tahu dan sadar betul bahwa kita memiliki Tuhan yang stabil. Jadi apapun yang menggoncangkan kita, teman-teman, gak akan bisa menggoncangkan Tuhan. Kita yang gak stabil tuh butuh Tuhan yang stabil, teman-teman. Jadi kenapa kita butuh Tuhan yang stabil? Agar kita bisa percaya dan menyerahkan segala apa yang kita lalui, apa yang kita alami, kekurangannya kita, teman-teman, kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang stabil itu yang mengambil alih segala goncangan-goncangan yang kita lalui, dimana kita pada akhirnya dapat melalui itu bersama dengan Tuhan, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah goncangan ada untuk menunjukkan kondisi hati kita. Di sini kita bisa lihat goncangan ada untuk menunjukkan kondisi hati kita. Nah, kalau kita memiliki kerendahan hati dan punya hati terbuka untuk setiap goncangan di kehidupan kita dan mau juga memiliki pengertian hati, teman-teman, punya hati yang terbuka, teman-teman, kita sadar dan kita juga sadar bahwa kondisi hati kita itu perlu digoncangkan supaya Tuhan bisa menunjukkan apa saja atau bagaimana kondisi hati kita, teman-teman. Jadi seperti aku bilang tadi, bahwa setiap goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu Tuhan punya tujuan, yaitu tadi mencabut akar-akar yang jelek di Matius 15 ayat 13 tadi. Bahkan kita bisa berakar di dalam kasih. Nah, lalu yang keempat adalah goncangan ada untuk membentuk dan memurnikan kita. Goncangan ada untuk membentuk dan memurnikan kita. Ini sama seperti apa yang aku bilang di nomor 3 tadi, teman-teman, yang aku jelasin, yang pada akhirnya setiap goncangan yang kita lalui, kita hadapi dan kita alami menunjukkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Hingga akhirnya ketika kita sadar dan tahu betul goncangan itu untuk menunjukkan hati kita yang sebenarnya kepada kita sadar, akhirnya itu bisa membawa kita memberikan hati kita kepada Tuhan untuk bisa Tuhan murnikan dan Tuhan bentuk lagi. Tapi untuk membentuk lagi hati kita ada hal-hal yang harus Tuhan hancurkan di dalam hati kita, teman-teman. Teman-teman, aku di sini mau testimoni, teman-teman, yang dimana jujur sebenarnya firman Tuhan yang aku share hari ini itu nggak sesuai sama kondisi aku sekarang, teman-teman. Nah, di sini posisi aku adalah aku lagi marah sama Tuhan, dan itu sekarang yang membuat aku sama Tuhan, hubungan aku sama Tuhan lagi nggak baik-baik aja. Jadi teman-teman, di sini nggak ada yang bisa aku sampaikan di testimoni ini, pesan-pesan apa yang harus aku sampaikan di testimoni ini. Tapi mungkin aku percaya, teman-teman, bahwa dalam setiap perjalanan kita sama Tuhan, teman-teman, sama perjalanan aku sama Tuhan, perjalanan teman-teman sama Tuhan, itu kalian memiliki prosesnya sendiri-sendiri dan memiliki perjalanan kalian masing-masing, teman-teman. Ada perjalanan yang berbeda, teman-teman, antara aku sama Tuhan, teman-teman sama Tuhan. Nah, teman-teman, aku harap kalian, apapun yang saat ini mungkin goncangan-goncangan yang kalian hadapi atau alami, itu tidak serta-merta atau langsung membuat teman-teman untuk jauh dari Tuhan. Aku juga dari posisi ini juga ada butuh prosesnya, nggak langsung kayak ngomong Tuhan jahat atau nggak langsung marah sama Tuhan, tapi aku di sini juga ada prosesnya sendiri. Mungkin prosesnya nggak ujung dari prosesnya ini mungkin saat ini adalah ya mungkin memang nggak baik, ya nggak bagus, teman-teman, ya itu pada akhirnya aku marah sama Tuhan. Tapi di sini aku mau bilang sama teman-teman bahwa dalam proses aku
sama Tuhan ini ada hal-hal yang kayaknya terlalu sulit untuk aku ngerti, dan itu yang membuat aku marah sama Tuhan bahwa aku mungkin ada sedikit pemaksaan terhadap Tuhan, yaitu karena terlalu banyak goncangan. Setidaknya aku mau ngerti satu goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan aku itu kenapa dan tujuannya apa gitu. Ya mungkin emang gak semua di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tuh kita harus ngerti dan harus paham. Tapi di sini tuh di posisi aku saat ini adalah ya aku maunya ngerti minimal satu hal yang gak baik yang terjadi di dalam kehidupan aku saat ini. Dan aku berharap ketika aku ngerti itu bisa membuat aku terus akhirnya memutuskan untuk tetap bisa jalan bareng Tuhan dan juga tetap terus sama Tuhan, teman-teman. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku ada points to pondernya. Ada 3 pertanyaan. Nanti kita akan bahas ini di breakout room. Yang pertama, di area mana, ataukah ini ada di area pekerjaan teman-teman, hubungan, pelayanan, dan lain-lain yang saat ini sedang mengalami goncangan. Yang kedua, apa responmu setiap kali mengalami goncangan? Cenderung lari atau menghadapinya? Jelaskan alasanmu. Dan yang ketiga adalah, sudahkah kamu merenungkan bahwa goncangan ada untuk mengungkapkan kondisi hatimu dan supaya kamu berakar, berdasarkan pada kasih Tuhan? Jelaskan jawabanmu. Teman-teman, kita ketemu di breakout room dan kita akan bahas 3 points to ponder tadi di breakout room nanti. Aku udah selesai, terima kasih banyak.